Baik para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kajian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Kami ucapkan barakallahu fikum, selamat menuntut ilmu, jazakumullahu khairan kepada ustazuna kami waktu dan tempat kami persilahkan, faltafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang, 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 12 Oktober 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di masjid, sekolah atau musalla, lebih tepatnya di musalla sekolah Finsa ya, untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam sebuah kajian tematik, yaitu dengan tema dunia, sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah dan saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah dunia, sihir dan perdukunan. Yang akan kita bahas berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Poin pertama yaitu bahaya
perbuatan sihir. Apa bahayanya dalam agama Islam perbuatan sihir? Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan sihir tidak beruntung. Yang melakukan perbuatan sihir tidak beruntung. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 77. Wala yuflihus sahirun. Dan para tukang sihir tidak beruntung. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa para tukang sihir tidak beruntung. Dan ketidakberuntungan ini di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak akan mendapatkan keberuntungan baik dengan harta atau tahta atau wanita, atau juga keberuntungan berkaitan dengan ketenangan, kebahagiaan. Tidak akan pernah tenang dan bahagia orang yang melakukan perbuatan sihir. Atau di akhirat tidak akan pernah beruntung, yaitu dia akan disiksa oleh Allah. Karena perbuatan sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan Allah tidak mengampuni orang yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Ini poin pertama, yaitu bahayanya perbuatan sihir. Bahaya yang kedua, perbuatan sihir adalah kekufuran berdasarkan dalil tegas dari Al-Quran. Perbuatan sihir adalah kekufuran. Maka siapa yang melakukan perbuatan sihir, pendapat yang lebih kuat adalah kufur atau kafir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Atau saya bacakan dari awal ayat. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sebelum saya artikan ayatnya, saya cerita dulu. Jadi Nabi Sulaiman saat masih hidup, beliau diberikan kekuasaan yang begitu besar oleh Allah, baik dari sisi harta ataupun kemampuan. Beliau bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan binatang. Kemudian beliau bisa memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki bahkan orang-orang setelah beliau. Bagaimana doa beliau? Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah aku. Nah, orang-orang takjub dengan keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman meninggal. Mulai syaitan membisikkan kepada manusia, kalau ingin sakti mandraguna punya kekuasaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ketahuilah bahwasanya di bawah kursi singgasananya terdapat raja-raja, jimat-jimat. Itu dibisikkan oleh syaitan. Itu makna ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman maksudnya tempat singgasananya Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan ada di bawahnya jimat-jimat. Agar ingin berkuasa seperti Sulaiman, kuasailah jimat-jimat tersebut. Nah, memakai jimat kekufuran.
Makanya Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman alaihi salam tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi para syaitanlah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Di sini bahaya yang kedua dari perbuatan sihir. Sihir adalah perbuatan kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi jangan sampai bermain-main. Kemudian yang ketiga, bahayanya perbuatan sihir adalah sihir termasuk salah satu dari 7 dosa yang besar yang menghancurkan pelakunya, dibinasakan di dalam neraka jahanam. Salah satu dari 7 dosa besar. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang mubiq. Mubiq itu artinya membinasakan. Au baqa yubiqu, membinasakan. Ya. Pelakunya di dalam neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mahun?" Wahai Rasulullah, apa 7 dosa tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asyirku billah was-sihr." Yang pertama mensyirikkan Allah, yang kedua perbuatan sihir. Dari sini kita ambil bahaya sihir yang ketiga. Sihir adalah salah satu dari 7 perbuatan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, perbuatan sihir pasti dapat digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sihir pasti dapat digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 81. Qala Musa, "Ma ji'tum bihis sihr." Jadi ceritanya ini begini. Nah, Fir'aun ingin melawan Nabi Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam. Lalu Fir'aun minta bantuan kepada tukang sihir Fir'aun. Falamma ja'a as-saharatu qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika para tukang sihir datang, mereka mengatakan, "Wahai Fir'aun, kalau kami menang ada upahnya enggak?" Makanya dari mulai dulu sampai sekarang tukang sihir itu terkenal dengan duit. Ujung-ujungnya duit. Jadi dulu dari mulai nenek moyangnya memang. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami dapat pahala kalau kami menang melawan Musa? Maka kemudian bertemulah tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Alqu." Silahkan perlihatkan kalian sihir kalian. Maka tukang sihir Fir'aun melemparkan tali, melemparkan tongkat-tongkat kecil, berubah menjadi ular yang akan menyerang Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Qala Musa ma ji'tum bihi sihr." Yang kalian datangkan ini bukan sihir. Yang kalian datangkan ini bukan Yang kalian datangkan ini adalah bukan kekuatan. Ini adalah sihir. Innallaha sayubtiluhu, innallaha la yuslihu amal mufsidin. Allah akan menghancurkannya. Allah tidak akan membiarkan perbuatan orang-orang yang merusak. Dari sini kita ambil pelajaran bahayanya sihir, bahwa sihir sehebat apapun pasti akan dihancurkan oleh Allah SWT. Dan ini modal bagi orang-orang yang terkena sihir
dan keluarganya, jangan takut. Innallaha sayubtiluh. Allah akan menghancurkan perbuatan syirik tersebut. La yuslihu amal mufsidin. Allah tidak akan memperbaiki perbuatan-perbuatan orang-orang yang merusak. Kemudian selanjutnya, bahaya sihir juga adalah hukum had bagi pelaku sihir dipenggal lehernya jika diberlakukan syariat Islam. Hukum had bagi pelaku sihir yang terbukti melakukan sihir, dipenggal lehernya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman setelah Abu Bakar As-Siddiq, setahun beliau sebelum meninggal, beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernurnya. Beliau menulis, aniqtulu kulla sahir wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Nah, ini. Kemudian bahaya yang selanjutnya, yang keberapa itu berarti? 1, 2, 3, 6. 5 apa 6? Khilaf di antara para ulama. Antara 6 dan 5. Taib, 6. Para ikhwan yang dirahmati Allah, bahaya yang ke-6 adalah orang yang mendatangi tukang sihir. Mereka jika bertanya maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah dan juga Imam Muslim, Imam Muslim dari salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa saja, ini umum, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, siapa saja, orang alim, orang jahil yang mendatangi arraf. Arraf adalah salah satu bagian dari sihir, yaitu mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Lalu dia bertanya tentang sesuatu apapun, maka tidak diterima untuknya sholat apapun selama 40 hari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahayanya perbuatan sihir, yaitu tidak diterima sholat 40 hari. Tidak diterima di sini maksudnya walaupun dia sholat 1.000.000 rakaat tidak akan diterima. Tidak ada pahalanya. Pahalanya batal dan tidak bisa diqadha. Artinya kalau dia sholat gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya. Bukan berarti tidak diterima kemudian nanti setelah 40 hari dia qadha, enggak ada. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-7, bahayanya sihir juga adalah siapa yang percaya kepada tukang sihir, termasuk di dalamnya tukang ramal, maka dia kufur dengan ayat Al-Quran, surah An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasalahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa saja yang mendatangi arraf dan kahin, ini dua istilah yang berbeda. Arraf, seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Telah lalu, maksudnya gini, mobil hilang, motor hilang,
ya, perhiasan hilang, bertanya kepadanya dan dia menjawab, ini arraf namanya. Istri hilang, ya, bertanya kepadanya dia jawab, itu arraf namanya. Atau kahin. Kahin adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau anak saya sekolah di Vinsa, kira-kira bagus nggak? Kalau saya nikah dengan si fulana, bagus nggak? Kalau saya buka dagangan di Jakarta ini, bagus nggak? Kalau si yang ditanya menjawab, maka berarti itu kahin. Kalau dipercaya, maka yang bertanya dan mempercayai tadi, dia sudah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 65. Apa bunyinya surat An-Naml ayat 65? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ya'lamu," tidak ada yang mengetahui, "man fis samawati wa man fil ard al-ghaiba illallah." Siapa saja yang di langit dan di bumi tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Nah, orang itu mengkufuri ayat ini. Itu bahayanya perbuatan sihir. Kemudian bahaya yang kedelapan, perbuatan sihir adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. Nushrah adalah perbuatan syaitan. Apa itu nushrah? Nushrah adalah mengobati sihir dengan sihir. Dan itu saya pernah melihat langsung ya, karena kita dulu dari dunia itu ya. Saya pernah melihat itu langsung. Jadi ada orang sakit, kemudian dipindahkan penyakitnya ke kambing. Kambing nggak tahu salah, nggak tahu apa. Itu beneran, itu setengah malam dikerjakan, setengah dua itu. Ya. Dan itu sihir, mengobati penyakit orang dengan sihir. Begitu juga telur yang sudah dirajah atau piring yang sudah dirajah lalu digosok-gosokkan ke leher karena di leher punya penyakit getah bening. Kemudian penyakitnya tersebut pindah ke dalam telur itu, dan telurnya nanti kalau dipecah dia isinya darah. Ini semua dengan bantuan jin, dan itu adalah perbuatan syaitan. Itu yang disebut dengan nushrah. Itu yang disebut dengan nushrah. Nah, ini tidak diperbolehkan pada ikhwan, mengobati sihir dengan sihir. Termasuk di dalamnya mengobati orang yang kesurupan dengan cara mendatangkan jin yang lain. Karena gini para ikhwan, para tukang dukun dan sihir itu mereka mengabdi kepada jin. Ini saya berbicara dengan tentang seorang dukun yang asli atau sihir yang asli, pakai shot asli. Bukan gadungan. Dia asli. Asli itu berarti dia memang mengabdi kepada jin. Akhirnya jin memberikan beberapa privilege. Ada pasukan-pasukan yang mengawalnya. Nah, maksud saya adalah ada sebagian orang mengobati dengan sihir juga. Saya beri contoh. Ada orang terkena sihir, yang masuk ke dalam dirinya adalah jin yang mungkin pangkat jinnya mayor. Ya. Lalu datanglah orang ini ingin mengobati. Didatangkan oleh dia jin yang pangkatnya jenderal. Takut ini, keluar. Tapi masuk kembali. Nah, itu pernah kejadian. Jadi saya waktu itu masih kuliah, kemudian ada kawan dekat, kemudian rumahnya di Jakarta. Saya waktu belum punya kawan ya di Jakarta. Akhirnya setiap kali pulang saya pasti nginep di rumah beliau.
Kemudian bawa zam-zam karena pulang liburan musim panas, masih kuliah di Madinah. Kemudian selama di Jakarta ada yang ingin minta diruqyah. Saya bilang tidak mengapa, tapi jangan diumumkan ya saya suka ruqyah gitu ya. Dan sekarang enggak meruqyah lagi, karena kalau meruqyah tidak bisa ceramah. Nah, kemudian akhirnya ini Ustaz, ada teman dia tabrakan, lalu saking sakitnya dia tidak tahan, dia dibawa ke orang pintar agar mengurangi rasa sakitnya. Alhamdulillah rasa sakitnya berkurang Ustaz, cuma dia mempunyai penyakit yang lebih parah. Apa itu? Setiap habis wudu mau sholat menghadap kiblat, setelah takbiratul ihram lupa Al-Fatihah. Nah, ini kejadian nyata ini, lupa Al-Fatihah. Nah, tapi kalau di luar sholat dia bisa membaca Al-Fatihah sebagaimana layaknya dia membaca Al-Fatihah. Nah, itu bermasalah pada sesuatu, maka akhirnya saya ruqyah. Air zam-zam tadi dibacain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas beberapa kali ya, enggak perlu juga harus masuk kamar bacanya, depan dia aja. Karena ada sebagian yang dimintai air kemudian sebentar ya saya masuk kamar, ngapain, sini aja bacanya, enggak ada bedanya. Bacanya juga cuma Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak ada bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Kemudian diberikan, kemudian suruh minum pakai tangan kanan, pakai bismillah. Setelah diberikan tersebut, muntah langsung. Muntah, lalu saya ruqyah. Baca surat Al-Fatihah beberapa kali, baru surat Al-Baqarah. Surat andalan meruqyah, surat Al-Baqarah. Dan capek bacanya, meruqyah itu capek. Karena surat Al-Baqarah itu bagi yang lancar, satu kali duduk itu sekitar 1,5 jam bagi yang lancar. Nggak tahu Bapak Ibu berapa? 1,5 jam. Ya, 1 juz setengah jam, 1 juz setengah jam. Kemudian 4 lembar berarti kan setengah juz gitu. Dan 1 jam ya 1/4 lah. 1 jam 1/4. Sampai pada ayat kursi mulai dia teriak-teriak, muntah-muntah, nggak kuat menghadapi ayat kursi. Dan perempuan ini yang diruqyah perempuan. Betul waktu itu ada istri saya, dia ikut di dalam di kamar dan saya di luar. Misalkan ini pintu, dia di dalam, saya di luar. Yang penting suara saya kena. Nah, ini juga menjadi pelajaran kalau meruqyah perempuan, jangan sok-sokan kuat iman. Yang pakai sarung tangan hitam-hitam, wah mantap tuh, kayak Power Rangers. Ya, enggak usah. Yang penting suara kita nyampe ke dia. Ya. Karena syaitan itu licik. Dia akan membuka aurat perempuan nantinya. Yang jelas saya di luar, dia di dalam. Kemudian sampai kepada ayat pamungkas juga. Kalau tadi ayat kursi, ini 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sudah dia tidak sanggup lagi, muntah habis-habisan. Setelah selesai, saya katakan silahkan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Alhamdulillah sembuh. Salat 2 rakaat sembuh, bisa baca Al-Fatihah berarti. Kemudian dia nanya kepada Ummu, istri saya, tadi lihat ada tikus nggak keluar dari perut saya? Kata istri saya, enggak saya lihat. Dia ada keluar, kemudian dia pergi gitu. Lalu saya tanya, ketika setelah tabrakan ada pergi ke seseorang kah? Iya Ustaz, ada pergi untuk berobat. Nah, itulah sihirnya yang dimasukkan. Ya, menghilangkan penyakit dengan sihir.
itu namanya nusyrah. Itu namanya apa? Nusyrah. Dan itu termasuk dari perbuatan syaitan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan, bahaya sihir yang kesembilan adalah tidak akan pernah mendapati tingkat yang tinggi di dalam surga orang yang melakukan perbuatan sihir. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lan yanalad darajatil ula man takahhan aw istaqsam aw raja'a min safarihi tatayyuran." Tidak akan pernah dapat derajat yang tinggi di surga siapa yang bermain perdukunan atau istiqsam, yaitu undian, atau safarnya tidak jadi gara-gara merasa bernasib sial. Ini sudah siap nih, jaket, tas, sepatu, tapi karena di depan rumah melihat kucing yang picek matanya, pincang kakinya, nggak jadi dia. Nggak jadi deh, nanti aja. Ini tidak akan pernah dapat derajat yang tinggi di surga. Nah, yang ke-10 para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan sihir tidak akan diurus oleh Allah. Tidak akan pernah diurus urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya, oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man aqada uqdah. Nah ini lihat, siapa yang mengikat pada tali, thumma nafatha fihi, lalu dia menjampi-jampi, membaca-bacai, faqad sahar, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Nanti saya sudah niatan di masjid ini, di musala ini, saya sudah niatan dari turun, saya akan bahas sihir dari A sampai Z yang saya ketahui. Jadi mohon bersabar kalau lama. Nanti ini kita akan bahas tanda-tanda tukang sihir. Jadi kita kalau sedang berobat, kita tahu nih tukang sihir. Karena sekarang susah membedakannya. Kadang berjenggot dia, kadang pakai jubah, ya. Kadang pakai qala Allah, qala Rasul, ya. Susah kita membedakannya. Maka salah satu tandanya dia membuat ikatan, buhul, kemudian dijampi-jampi. Dan itu disebutkan dalam hadis ini, disebutkan juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang menjampi-jampi, meniup-niup pada uqad. Uqad jamak daripada uqdah. Uqdah adalah buhul-buhul. Dan setiap praktek sihir selalu ada dua hal itu. Setiap praktek sihir pasti ada ikatannya, ada jampi-jampinya. Setiap praktek sihir pasti ada itu untuk disimpan di sebuah tempat yang susah untuk dijamah oleh manusia, dan biasanya dibungkus dengan sesuatu yang susah untuk rusak kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti pakai kertas aluminium foil, susah untuk rusak. Dimasukkan kepada botol ataupun kaleng, dilempar ke laut, karena tidak ada yang bisa mengambilnya.
Karena selama praktek itu ada, buhul itu ada, pengaruh sihir tetap berlaku, dan itulah yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa praktek sihirnya di sebuah sumur namanya Arwa. Akhirnya diambil, dimusnahkan, baru selesai pengaruh sihir yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 yang terakhir, bahaya sihir adalah riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Bahaya sihir tidak masuk ke dalam surga. Pelaku sihir tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Mudminul khamr, kecanduan minuman yang memabukkan, qati'ur rahim, pemutus hubungan rahim, wa musaddiqun bis-sihr, dan percaya kepada tukang sihir. Taib. Itu tadi poin pertama, bahaya sihir. Sekarang kita ingin bahas apa pengertian sihir, perdukunan, ya, apa bedanya 2 poin ini? Secara bahasa, sihir diambil dari 3 huruf dasar, sin, ha, dan ro. Dan setiap kata Arab dari 3 huruf dasar sin, ha, dan ro menunjukkan kepada beberapa makna. Yang pertama, al-khida', tipuan. Yang kedua, ibarah amma latufa wa khafiya sababuh, sebuah kata yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut lembut dan tersembunyi. Yang ketiga, at-tamwih bil hiyal, yaitu melakukan sesuatu untuk menipu, untuk memberikan tipuan. Ini 3 makna secara etimologi kata sihir. Yang pertama tipuan, yang kedua sebuah kata yang menunjukkan sesuatu yang lembut dan tersembunyi. Yang ketiga, perbuatan yang menunjukkan kepada tipuan. Ya, tipuan. Allah berfirman di dalam surat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya termasuk dari penjelasan yang indah adalah sihir. Jadi orang kadang-kadang terhipnosis dengan sihir, kata-kata indah. Makanya ada antara suami istri ada istilah as-sihrul halal, sihir yang halal. Apa itu? Gombalan antara suami istri, ya, panggilan sayang antara suami istri, itu sihir halal. Karena kata-kata yang indah bisa membuat orang berpikiran yang bahagia. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya dengan ya Humaira, wahai perempuan cantik, pipinya merona kemerahan. Itu panggilan sayang dari Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi Rasulullah SAW memanggil ya Aish, wahai Aish. Namanya Aisyah dipanggil Aish. Itu kalau kita panggilan unyu-unyu, ya, bagi istrinya. Kalau misalkan ada nama perempuan Laila dipanggil Ilai,
Itu panggilan sayang dan itu sihir. Seorang perempuan akan benar-benar terpesona dengan kata-kata yang indah. Ya. Saya manggil istri saya, anti hasanatud dunya. Engkau adalah, you are the goodness of the world. Ya, hasanah itu hasanatud dunya. Kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu kebaikan dunia istri yang salihah. Salah satu kebaikan dunia tafsirannya adalah istri yang salihah. Dan itu bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Sedang marah, bla 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 bla, maka pegang dia, bisikin di telinganya, anti hasanatud dunya. Sudah reda marahnya, senyum-senyum ia, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan ucapan yang indah terdapat sihir. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 116, saharu a'yunan nas. Artinya apa? Tukang sihir Fir'aun tadi yang melempar tali, tongkat kecil. Mereka melihat tali dan tongkat kecil tersebut berjalan menuju Nabi Musa. Maka mereka mensihir mata manusia. Apa maksud mensihirnya? Menyembunyikan secara lembut hakikatnya. Menyembunyikan secara lembut hakikat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, nanti dari arti bahasa ini masuklah nanti perkara hipnosis atau hipnotis. Yaitu ada sekarang pengobatan hipnoterapi, ingin dioperasi, tidak bisa disuntik, kekebalan karena darah tinggi atau yang semisalnya, akhirnya pakai hipnoterapi. Apa hukumnya? Kalau ditanya saya nanti akan jawab. Ya. Taib. Sekarang kalau sudah kita tahu secara bahasa, kita ingin mengetahui secara terminologi syar'i. Apa pengertian sihir secara istilah syariat? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sihir secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Asy-Syanqiti rahimahullah. Dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan sihir adalah uqad, ikatan-ikatan, waruqa, jampi-jampi, bacaan-bacaan, watalasim, rajah-rajah, yu'athiru fi nafsil mashur, memberikan pengaruh kepada orang yang disihir, imma bil bu'di ba'dal qurb, baik itu keinginan ingin menjauh setelah dekat, bil kurhi ba'dal hub, keinginan membenci setelah mencinta, bil firaqi ba'dal ijtima', keinginan bercerai setelah mencinta, bersatu di dalam pernikahan, atau yu'athiru fi jasadi al-insan, atau memberikan pengaruh buruk kepada jasad manusia. Itulah pengertian sihir secara lengkap insyaallah. Apa tadi? Saya ulangi. Uqad, buhul, tali yang diikat. Waruqa, jampi-jampi. Watalasim, rajah-rajah. Ya, yang memberikan pengaruh kepada seseorang, baik pada kolbunya atau pada jasmaninya. Kolbunya seperti yang saya ungkap tadi,
ingin menjauh setelah dekat, membenci setelah cinta, bercerai setelah bersatu, atau memberikan pada jasadnya pengaruh buruk seperti sakit kepala terus menerus, seperti perut membesar, didiagnosa secara kedokteran tidak ada apa-apa, kaki bengkak, kemudian terkeluar paku di situ dan seterusnya. Saya pernah waktu masih kerja sebagai pendakwah di Islamic Cultural Center kota Dammam. Dammam ini 1300 km dari Arab Saudi, timurnya Arab Saudi, lumbung minyaknya Arab Saudi. Kemudian di situ banyak ekspat, pekerja-pekerja luar negeri dari Arab Saudi yang bekerja di sana dengan berbagai macam perusahaan yang mereka kerja. Banyak yang non muslim juga yang kerja karena bukan kota suci. Ada orang datang, orang kalau tidak salah dari Sri Lanka datang. Kemudian dia bawa anaknya, dia bilang anak saya ini kalau jam 6 sore tepat dia sudah berubah. Datang dia itu setengah 6, 5.30. Wajahnya biasa seperti bapak-bapak, ya. Wajah orang yang tidak terkena sihir. Ketika jam 6 lewat, waduh, pandangannya kosong, wajahnya pucat pasi, tidak ngomong. Subhanallah, saya bilang ini berarti sihirnya itu disetel. Jam 6 sore kena gitu. Ada timernya. Ya subhanallah, ini kejadian nyata juga. Akhirnya minta diruqyah. Nah, maksud saya para ikhwah, itulah pengaruh buruk yang saya ingin ceritakan tadi. Kenapa saya cerita itu? Karena ada memang pengaruh buruk. Sihir memberi pengaruh buruk kepada seseorang. Contoh yang lain lagi, waktu saya masih kerja juga di sana, saya ceramah seperti ini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu langsung, Ustadz berhenti, kajian berhenti, saya kepanasan. Nah, saya langsung, sebentar Bu, saya lanjutkan sedikit karena memang belum selesai. Saya tahu dia kena sesuatu. Sebentar. Akhirnya sudah selesai materi saya. Ibu ada apa? Saya panas dengar kajian Ustadz. Ibu pakai susuk? Iya Ustadz. 4 di pipi, 4 di perut. Itu menunjukkan bahwa, dan susuk termasuk sihir, menunjukkan bahwa sihir memberi pengaruh buruk pada diri seseorang. Ya. Makanya di awal tadi kita katakan bahaya sihir yang paling pertama, la yuflihus sahirun. Orang-orang pelaku sihir tidak akan pernah beruntung. Ya. Nah, itu pengertian sihir. Nah, kemudian para ikhwah, pengertian dukun ini tentunya istilah di Indonesia ya. Di dalam bahasa Arab hanya ada kahanah, perdukunan ya. Dan dukun lebih condong kepada pengobatan. Itu bedanya sihir dengan perdukunan. Kalau sihir memberikan pengaruh buruk kepada orang, pengaruh buruk pada orang. Kalau dukun lebih condong kepada pengobatan, mengobati seseorang dengan baik dengan cara yang benar atau cara yang salah. Karena tidak semua dukun bermasalah. Ada dalam istilah, antum silahkan buka KBBI, ada dalam istilah KBBI dukun bayi. Ini nggak ada salahnya. Namanya saja dukun. Dia membantu proses kelahiran. Ada lagi dukun beranak. Ini sama juga. Namanya saja dukun. Ya, kecuali kalau saat dia melakukan
membantu proses pelahiran tersebut dia meminta bantuan kepada jin, nah itu lain hal. Tapi asal hukumnya dia dukun bayi, dukun beranak, ini tidak tercela. Kemudian ada lagi namanya dukun jampi. Nah ini menarik. Dukun jampi, dukun yang menggunakan tumbuhan atau berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Ini tidak tercela. Ya, kenapa? Karena ada memang berbagai penyakit yang disembuhkan dengan rempah-rempah, tumbuhan-tumbuhan, tidak tercela. Asalkan tidak ada praktek meminta bantuan kepada jin, tidak tercela. Di daerah saya itu Pak, ada anak-anak kecil seperti ini kalau sedang panas dibawa ke nenek-nenek tua. Kemudian keluar sudah kuning semua. Sini kuning, sini kuning. Yang pakai apa itu Bu namanya Bu? Kunyit ya, kunyit. Sini kuning, ya pokoknya telapak kaki kuning. Maka itu tidak bisa kita katakan menyimpang langsung, enggak. Wah ini pasti pakai jin, enggak. Tapi dilihat dulu, kunyit bermanfaat enggak untuk tubuh yang panas? Kalau memang dia adalah sebab kauni qadari, sebab yang Allah takdirkan bahwa kunyit memang bermanfaat untuk mengusir panas, maka berarti bukan sihir. Tetapi dia memakai sebab yang memang Allah takdirkan untuk bisa mengobati penyakit itu, disebut dengan sebab kauni qadari. Dan ini juga masuk ke dalam pembicaraan apa hukum memakai gelang dari akar kayu, ya. Bukan gaharu, akar kayunya saya lupa namanya, akar kayu. Katanya itu bisa melancarkan darah. Kalau terbukti dan ada jurnalnya, ada yang bertanggung jawab, maka boleh dipakai. Yang tidak boleh dipakai adalah memakai sebab yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, ya. Seperti batu giok misalnya, dipakai agar lancar darah, hilang kolesterol, hilang triglycerid. Mana jurnalnya? Kalau ada terbukti, ada yang bertanggung jawab. Persis seperti obat. Sakit kepala minum obat sakit kepala, sakit panas minum obat sakit panas. Itu namanya sebab kauni qadari. Di sana ada sebab syar'i. Sebab syar'i seperti minum air zam-zam, minum madu, makan kurma ajwa, kemudian jintan hitam, sebab syar'i. Membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, ruqyah, itu sebab syar'i. Jadi ada sebab syar'i, ada sebab kauni qadari. Baik. Kembali kita ke permasalahan dukun tadi. Nah, ada istilah dukun jampi atau dukun japa. Dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Kalau mantranya yang digunakan adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, doa-doa berasal dari hadis-hadis sahih, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, dukun japa. Sama dengan ahli ruqyah ini kalau begitu. Ada lagi dukun klinik. Nah, ini yang bermasalah. Dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Ini sama dengan tukang sihir tadi. Dia memberi guna-guna. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, ada pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Beliau menyebutkan di situ wa minhul atfu was-sarfu. Termasuk perbuatan sihir adalah memberi guna-guna yang asalnya cinta menjadi tidak cinta, yang asalnya benci menjadi suka. Ini kalau di kita apa Pak namanya Pak? Pelet. Nah ini sama nih, dukun klinik ini pelet.
tukang pelet. Ya, ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena ada istilah dengan guna-guna dengan kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang dimaksud adalah jin. Minta bantuan kepada jin. Kemudian ada dukun santet, memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Ini dukun santet ini juga bermasalah. Ada dukun siwer, mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami atau hujan. Peristiwa alami misalkan lagi asik-asik naik motor lewat kucing tabrak. Maka diadakanlah ritual untuk menghilangkan kesialan dari motor itu. Nah, yang menghilangkan seperti dukun disebut dengan dukun siwer. Dan ini termasuk sihir. Ini termasuk apa? Sihir. Ada sebagian orang kalau ketabrak kucing, motornya dia tabrakan ke pohon pisang 3 kali. Saya tanya, kenapa nggak pohon kelapa? Nah, jawabannya diplomatis, karena pisang Ustadz itu dari akarnya sampai ujungnya bermanfaat. Kelapa juga. Ya. Ada lagi gini, mandi-mandi ketika hamil. Ada teman saya, dia sopir, kemudian dia supir taksi lah ya. Lalu cerita, Ustadz, gimana ya menghadapi mertua? Istri saya hamil 7 bulan, sedang mertua memerintahkan saya untuk mandi-mandi. Dan yang lebih aneh lagi Ustadz, bukan hanya sekedar mandi, disuruh mandi bawa kucing. Bawa kucing. Ya. Kan kucing kan anti air. Ini suruh bawa kucing, aneh. Lalu saya jawab, kenapa nggak bawa sapi sekalian? Maka kemudian mereka mengatakan karena kucing itu Ustadz, kalau melahirkan dia nggak ngerasa sakit. Tapi sekali lahir 4, 5 gitu ya. Nah, pengennya seperti itu. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Menjadikan sebab yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Ini adalah syirik asghar. Dan kalau meyakini sebab yang bukan sebab tadi benar-benar yang melancarkan, naik derajatnya menjadi syirik akbar. Nah, ini dukun siwer ya. Kemudian ada dukun susuk. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Dukun susuk, dan itu bisa dikeluarkan melalui medis kalau tidak menyampur dengan daging. Karena biasanya sudah susah, saking lamanya sudah susah teridentifikasi, susah dilihat gitu, saking lamanya. Padahal dia bisa dikeluarkan. Nah, siapa yang melakukan itu maka bertaubatlah. Salah satu jenis taubatnya dia harus mengeluarkan susuk tersebut. Dan ini susuk dimasukkan dengan kekuatan jin, dan itu adalah perdukunan. Kemudian dukun tenung juga melakukan pengobatan dengan kekuatan gaib. Kemudian ada istilah juga dengan dukun tiban, manggil roh untuk mengobati si pasien. Nah, ini juga nasihat ya bagi pemilik televisi, mungkin suara saya sampai. Ya, sebagian pemilik acara-acara di Indonesia, di televisi Indonesia, mereka yang salah satu yang digandrungi adalah berkaitan dengan dunia luar. Ya. Seperti misalkan ada orang sehat-sehat dipanggilkan roh untuk bisa bicara dengan yang sedang kesurupan. Ya. Kemudian ditanya namanya siapa, tinggal di mana, sudah berapa umurnya, makannya apa. Ini interview. Enggak boleh nih. Sihir apa, jin itu, orang yang kesurupan itu tugas kita cuma 2, meruqyahnya dan mendakwahinya.
Maka nggak ada disuruh ngobrol, nggak ada. Ya, siapapun yang ruqyah, meskipun katanya ustadz, ya, ahli ruqyah, saya nggak peduli. Kalau sudah ngobrol nggak. Rasulullah SAW tidak pernah ada seperti itu. Rasulullah SAW pernah berhadapan dengan tukang sihir namanya Ibnu Sayyad di zamannya, dan beliau mengatakan, ikhsa'adu Allah falan ta'lu qadrak. Hancur engkau wahai musuh Allah, engkau tidak akan pernah menang melawanku. Begitu berhadapan dengan tukang sihir. Lah ini diajak ngobrol. Dari mana? Umurnya berapa? Kenapa ini? Enggak ada urusan begitu, enggak ada. Ya. Tapi langsung diruqyah, ditakut-takuti dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perdukunan. Jadi kalau ditanya apa bedanya sihir dengan dukun? Dukun lebih condong kepada apa tadi? Pengobatan dengan kekuatan gaib. Kemudian di sana ada istilah lain dalam hadis al-kahin. Kahin adalah, kata Imam Al-Baghawi, alladhi yukhbiru 'anil kawain fi mustaqbaliz zaman, yaitu yang mengaku mengetahui akan hal gaib pada keadaan yang akan datang, yang sudah saya beritahukan tadi. Saya kalau berumah di sini gimana ya? Anak saya kalau sekolah di sini gimana ya? Nah, kalau menjawab itu kahin, tukang ramal bahasa Indonesianya. Ada istilah lagi arraf. Arraf adalah orang yang mengetahui, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimat asbab yustadallu bi'ala mawaqi'a kal masruq manil ladzi saraqah wa ma'rifata makanid dhallah. Seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib untuk kejadian-kejadian yang telah lalu, mengetahui siapa pencuri, di mana barang yang dicuri, barang hilang, di mana barang hilang itu disimpan, dan seterusnya. Ini namanya arraf. Dan dua-duanya didatangi tercela. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Apakah sihir itu benar adanya? Ingat ya, sihir berarti terfokus kepada memberikan pengaruh buruk. Ya. Apakah sihir itu benar adanya atau hanya halusinasi? Sebagaimana dikatakan oleh ahli psikologi, atau hanya kesempitan perasaan sehingga dia macam-macam pikirannya? Maka jawabannya tidak. Sihir benar adanya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan pendapat jumhur. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, was-sahihu anna lahu haqiqah. Pendapat yang benar bahwa sihir itu ada hakikatnya. Wabihi qata'al jumhur, itulah pendapat yang pasti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Wa alaihi amatul ulama, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Wa yadullu alaihi alkitab was sunnatul masyhurah, dan ditunjuki oleh Al-Quran dan sunnah yang sahihah yang masyhur. Apa dalil sihir itu benar adanya? Surat Al-Baqarah ayat 102. Itu dalilnya. Ya. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka Allah mengutus dua malaikat di daerah Babil di Irak sana. Malaikatnya namanya Harut dan Marut. Kemudian Harut dan Marut ini mengajari kepada manusia sihir sebagai ujian bagi manusia. Tapi sebelum mengajari, mereka berkata, mengingatkan manusia, jangan belajar. Kami inilah ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Maka akhirnya mereka pun belajar kepada Harut dan Marut. Sesuatu, lihat ya, ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Ini menunjukkan bahwa ilmu pertama sihir adalah bagaimana memisahkan antara suami istri. Ini juga menunjukkan bahwa
akibat sihir suami istri bisa terpisahkan. Itu bukti bahwa sihir itu benar adanya. Paham yang maksud saya? Dan ini juga pelajaran bagi bapak ibu, suami istri, jangan sering-sering bertengkar. Ya. Karena salah satu target operasi iblis mengganggu manusia adalah membuat suami istri yang halal menjadi bercerai. Saya sering mengatakan suami istri yang sering bertengkar, mohon maaf ya, jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Kenapa? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 atau 31. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan dari jenis kalian pasangan. Dari jenis kalian. Manusia, pasangannya berarti manusia. Kata Imam Ibnu Katsir, walau anna Allah, coba Allah Subhanahu wa taala ja'ala kulla bani Adam dzukuran, menjadikan seluruh anak keturunan Adam seluruhnya laki-laki. Wa ja'ala inathahum min jinsin akhar imma min hayawanin aw jan. Sedangkan Allah menjadikan perempuannya dari jenis lain, baik dari jin atau hewan. Lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak akan mungkin terjadi sakinah mawaddah rahmah kalau pasangan kita bukan dari manusia. Nggak mungkin terjadi sakinah mawaddah rahmah. Ya. Makanya saya katakan yang sering bertengkar antara suami istri mungkin salah satunya bukan manusia. Coba antum bayangkan istri antum secantik-cantiknya monyet, nggak mungkin sakinah mawaddah rahmah. Secantik-cantiknya orang hutan, sakinah mawaddah rahmah. Coba istri antum jin, secantik-cantiknya jin, ya, ingin dipeluk ngilang deh, hilang. Nggak akan dapat sakinah mawaddah rahmah. Maka sadarlah kalau sedang bertengkar, marah-marahan, diem-dieman, ya. Ayo kita sama-sama manusia loh. Bukan jin atau hewan. Dan itu salah satu target operasi iblis agar bertengkar. Taib. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fi isnadit tafriq ila as-sahara wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulub bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqati wal qurbi wal bu'di. Ketika Allah menyebutkan bahwa sihir penyebab terpisahnya suami istri, maka ini menunjukkan bahwa sihir mempunyai pengaruh hakiki pada qalbu, dengan rasa cinta yang asalnya benci, dengan rasa benci yang asalnya cinta, dengan rasa ingin bersatu yang asalnya ingin berpisah, dengan rasa ingin berpisah yang asalnya ingin bersatu, dengan rasa dekat yang asalnya ingin menjauh, dengan rasa jauh yang asalnya ingin dekat. Nah ini. Kemudian para ikhwah, dalil yang lain bahwa sihir itu benar adanya, surat Al-Falaq. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian lanjutan dari ayatnya, min syarrin naffatsati fil uqad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Rabb Al-Falaq. Dari apa berlindungnya? Dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah, laula anna as-sihra lahu haqiqah lama amara Allah Ta'ala bil isti'adzati minhu. Kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka Allah tidak mungkin memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari gangguan wanita-wanita tukang sihir. Pertanyaan pada ikhwah, mengapa disebutkan wanita ini?
Karena zaman dahulu tukang sihir itu terkenalnya para perempuan. Ya, seperti itu. Adapun dalil dari sunnah Rasul bahwa sihir itu benar adanya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Aisyah bercerita suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kena sihir. Ya. Nabi kena sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir benar adanya. Taib. Lanjut kita sekarang. Nah, poin yang keempat. Mengapa sihir termasuk kesyirikan dan kekufuran? Ada 3 sebab. Yang pertama, karena di dalam praktek sihir, termasuk di dalamnya perdukunan, adalah minta bantuan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia minta bantuan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka Allah menambahkan kepada mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Ini sebab pertama mengapa perbuatan sihir dan dukun termasuk daripada kesyirikan, kekufuran. Sebab yang kedua, yaitu di dalam praktek sihir terdapat pengakuan terhadap hal gaib, dan ini berarti menentang Allah. Karena tidak ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang ketiga, ya ini salah satu tanda yang kita bisa tilik, kita bisa lihat apakah dia tukang sihir, dukun atau tidak. Yaitu dia menghinakan syariat Islam. Pernah kejadian di Arab Saudi itu ada namanya Komisi Pemberantasan Sihir, KPS. Kalau di kita KPK doang kan. Ini ada Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Suatu waktu mereka mendapatkan, ini sudah diincer gitu ya, dapat tukang sihir asli, pakai shot asli. Ketika ditangkap tukang sihir ini menangis. Kata yang menangkap, kenapa engkau menangis? Takut disiksa, takut dihukum mati. Enggak, saya enggak takut. Saya cuma menangis sedih. Kenapa? Karena saya punya banyak jin. Kenapa saya mau ditangkap tidak diberitahu oleh si jin ini? Kemudian yang menangkap tahu, mungkin kamu kurang sesaji kepada jin-jinmu. Oh enggak, saya punya perempuan di rumah. Ingat, sihir, dukun itu sudah lewat, masalah seksual sudah lewat. Sudah tidak ada lagi urusan itu, dia sudah lebih bijak daripada itu. Apa? Saya punya perempuan. Kalau seorang tukang sihir, dukun sudah mengatakan saya sudah punya perempuan, itu maksudnya kalau dia perawan lagi haid, diambil darah haidnya, ditulis dengan darah haid tersebut ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian kata polisi yang menangkap, Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir tadi yang menangkap mengatakan, saya tahu kenapa kami bisa tangkap. Ketika kami keluar rumah, kami membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keluar rumah Bismillah tawakkaltu ala Allah, maka faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Orang ini sudah diberi petunjuk, dijaga dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tukang sihir, itu yang membuat aku tertangkap. Kalau keluar rumah jangan lupa baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Taib. Intinya sebab yang ketiga kenapa tukang sihir ini adalah termasuk dari kesyirikan dan kekufuran, karena menghinakan Islam. Di antaranya kalau sholat sengaja tidak berwudu,
Karena dia tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi ghairi tuhur, tidak sah salat tanpa bersuci. Dia sengaja salat tanpa bersuci untuk menghinakan Islam, mengabdi kepada jinnya. Yang kedua, kalau buang air besar atau buang air kecil, yang jadi pijakan kakinya mushaf Al-Quran, menghinakan syiar-syiar Islam. Yang ketiga, dia seperti yang saya ungkap tadi, menulis ayat kursi dengan darah haid. Yang keempat, yaitu menulis Al-Fatihah terbalik. Yang aturan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia letakkan nama Allah di bawah. Dia ingin menghinakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua kekufuran dan kesyirikan yang mana itulah, dengan sebab itulah akhirnya praktek sihir termasuk kesyirikan dan kekufuran. Baik. Selanjutnya, apa hukum belajar ilmu sihir? Saya langsung kepada pendapat karena waktunya sempit ya. Apa hukum belajar ilmu sihir? Jawabannya adalah kekufuran. Pendapat yang lebih kuat, belajar hukum sihir adalah kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tadi, fayata'allamuna minhuma wa ma yu'allimani min ahlin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Surat Al-Baqarah ayat 102. Maka dua malaikat tersebut, Harut dan Marut, mengajari manusia sihir, dan mereka berkata, jangan kalian belajar, kami ini ujian bagi kalian, jangan kalian belajar karena ini adalah kekufuran. Maka hukum belajar sihir kufur, keluar dari agama Islam. Lalu apa pidana tukang sihir jika terbukti menyihir? Maka jawabannya, hukum hadnya adalah dipenggal lehernya jika terbukti di pengadilan, dan tidak semua orang berhak memenggal ya. Sekarang lagi zaman kalau ada istri selingkuh dengan laki-laki, suami manggil orang kampung agar memukuli si laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya. Kadang-kadang ada yang sampai mati. Ini nggak boleh nih, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Nah, sebelum terakhir, tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah bertanya kepada pasien tentang nama dan nama ibu. Oh Ustaz, kalau kita buka rekening di bank nama ibu Ustaz. Ya. Kenapa nama ibu para ikhwah? Karena gini, kalau seandainya ada orang dikatakan, siapa namamu? Fulan. Siapa nama ibumu? Fulanah. Berarti dia seperti anak zina. Seperti anak zina, karena nggak punya bapak. Itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Mengapa kalau kita ingin mengetahui si fulan ini tukang sihir atau tidak, ketika dia bertanya nama dan nama ibu, agar merendahkan kedudukan si pasien bahwa ini adalah seperti anak zina karena tidak mempunyai keturunan yang suci, ya, keturunan yang suci. Tanda yang kedua, meminta bekas pakaian yang dipakai oleh si pasien, apapun itu, apalagi hal-hal yang dalemannya. Mohon maaf untuk perempuan, BH, celana dalam. Makanya ini hati-hati. Saya tidak membenarkan pacaran, tetapi hati-hati kalau seandainya anak perempuan Anda bertukar barang dengan pacarnya. Saya tidak membenarkan pacaran ya, tapi kalau terjadi pacaran, hati-hati anak perempuan Anda bertukar barang dengan pacarnya. Apalagi barang tersebut belum dicuci, dibasuh, sehingga bekas keringatnya itu masih ada, atau bekas rambutnya itu masih ada. Rambut itu salah satu materi yang sangat
kuat untuk mensihir. Ya, makanya ibu-ibu juga kalau seandainya ngasih barang jilbab sudah tidak lama tidak mau dipakai lagi atau pakaian tidak mau dipakai lagi, cuci dulu sampai hilang bekas kita, baru dikasihkan. Ya. Kemudian yang ketiga, minta hewan tertentu yang kadang sulit untuk dimintai. Dan biasanya kalau dukun tidak asli, gadungan, palsu, maka dia minta hewan yang aneh-aneh karena tujuannya adalah duit. Kalau si pasien tidak bisa mendatangkan, maka dia minta duit agar bisa mendatangkan menurut dia. Bu, saya perlu, si ibu ini pasien, dia ingin tahu selingkuhan suaminya. Kata si tukang sihir, dukun, saya tahu di mana selingkuhan atau siapa selingkuhan suami ibu. Tapi saya perlu sesuatu. Apa itu? Datangkan hewan. Apa hewannya? Tikus. Oh, banyak di rumah, gampang. Enggak, saya perlu tikusnya yang yatim. Ini tikus yatim kan susah nih, ya. Kita harus tahu kapan dia lahir, bapaknya mati kapan, ya. Nah, tujuannya itu untuk ta'jiz, untuk agar tidak bisa. Kalau ibu nggak bisa, kasih duit ke saya. Itu tujuannya. Ya. Hewan disembelih dan terutama ayam, para ikhwan. Ini saya tidak bawa alat untuk video saya, karena biasanya saya kalau lagi sihir saya menjelaskan pakai video. Jadi di Arab Saudi, Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun tersebut, mereka masuk ke dalam kamar praktek tukang sihir yang asli tadi. Di situ bau sekali karena di situ tempat menyembelih ayam. Kenapa ayam yang disembelih? Karena ayam membangunkan orang untuk sholat subuh. Kenapa bisa membangunkan orang? Karena ayam melihat malaikat turun saat sholat subuh. Makanya ayam berkokok itu sedang melihat malaikat. Ketika disembelih kan gak ada lagi kokoknya. Makanya salah satu tanda orang tersebut terkena sihir, malas sholat. Ini pernah kejadian, saya punya kawan dari luar Indonesia, mahasiswa juga. Orangnya ganteng Pak, tinggi, ganteng gitu. Pokoknya kalau perempuan lihat suka lah. Banyak dari negaranya perempuan yang suka. Tapi tentunya dia hanya memilih satu. Nah, perempuan-perempuan yang ditolak cintanya ini, cinta ditolak, dukun bertindak. Saya taunya dari mana? Karena ketika kita ruqyah ini orang, dia keluar bahasa nasionalnya. Bahasanya bahasa Jawa. Apa negara yang bahasa nasionalnya Jawa? Itulah ya. Oh pokoknya, wah ini berarti sihirnya dari sana ini. Wah, ya. Dan sangat memang pantas orang yang penyihir itu dibunuh, pantas karena menyakiti kaum muslimin. Teman saya itu sampai-sampai kalau mendengar masjid azan di Masjid Nabawi, azan di masjid, lari keluar. Kadang setengah badannya biru semua. Suatu malam kita luruk ya, berlima, saya megang kepalanya, ini megang. Asalnya aman-aman aja, ruqyah surat Al-Baqarah. Pokoknya surat andalan ruqyah surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, mendekati ayat kursi mulai kelakuannya aneh-aneh. Mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh. Kemudian minta izin ke kamar mandi. Kamar mandi banyak jinnya. Makanya itu yang main-main HP, main-main game ini yang sudah jenggotan, main game di kamar mandi. Ya. Saya heran kok sudah jenggotan main game. Ya, di kamar mandi itu banyak jinnya itu. Ya. Setelah keluar dari
dari kamar mandi sehat lagi, seger lagi karena masuk jin. Tapi dapat 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dia nggak sanggup. Habis itu kita ruqyah lagi sampai muntah, sampai keluar. Suruh wudu, sholat 2 rakaat baru selesai. Tapi itu nggak semua keluar, masih ada sisanya. Nah, itu sampai jam 2 pagi, Pak. Sedangkan waktu itu subuh jam 4. Jadi kita tidur cuma 2 jam. Dan saya tidur waktu itu benar-benar banyak gangguannya. Seperti ada yang ingin masuk gitu. Banyak-banyak zikir aja. Habis itu subuh, sholat subuh kita. Setelah sholat subuh berjamaah, zikir pagi baru pulang. Dia ini yang tadi di ruqyah, enggak. Dia cuma matanya begini. Sudah saya nyoba ruqyah baik-baik. Saya curug ya, saya bilang, oke, baca Al-Fatihah. Lama saya baca Al-Fatihah. Karena kalau baca surah Al-Baqarah capek, Pak. Al-Fatihah baca lama. Sekitar ada 200 kali saya baca. Capek saya kan. Ente kok nggak bangun-bangun sholat subuh. Lihat itu. Ini yang menjadi pemikiran tadi. Yang menyembelih ayam tadi. Dia memang dibuat tidak sholat subuh. Ya. Karena saya kesal, hilang sudah ikhlasnya itu. Saya tempeleng kepalanya. Bangun dia. Kebetulan dia kan ya sama gitu. Ayo saya bilang ayo. Langsung kawan-kawan yang lain pada jangan Din, itu bukan dia. Akhirnya nurunkan emosi, baca ayat kursi sampai dia lemah, selesai. Jadi intinya salah satu tanda tukang sihir minta disembelihkan ayam. Kemudian dikucurkan di mana gitu. Di beberapa daerah kalau ingin bangun rumah disembelihkan ayam, dikucurkan darahnya pada tiang pertama. Itu sihir itu. Itu karena ingin dijauhkan dari gangguan jin. Itu sihir mutlak. Kemudian yang keempat, nulis rajah-rajah disimpan, digantung, dikubur, rajah-rajah. Tulisan yang aneh-aneh ya. Waktunya mepet jadi saya agak. Tulisannya itu seperti ini saya contohkan ya. Nah. Ya, seperti ini. Ini rajah-rajah. Ya. Ini juga ya nggak ada kejelasan gitu ya. Nggak ada kejelasan. Ini juga bintang-bintang dan seterusnya. Ya. Tanda-tanda. Ini namanya talasim dalam bahasa Arab. Kalau kita raja. Kalau sudah ngasih ini fix. Itu adalah tukang sihir atau dukun. Kemudian selanjutnya yaitu ngeramal. Misalkan kita baru datang nih sebagai pasien. Langsung dia, si fulan ya. Berasal dari daerah ini ya. Dia tahu nama kita dan nama daerah kita. Karena bantuan dari jin. Itu kalau dukun asli. Kalau dukun palsu tinggal WhatsApp temennya. Temennya masuk. Nanti ada pasien yang datang namanya si fulan berasal dari ini. Permasalahannya gini. Nah, itu dukun palsu. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah, ini yang paling utama, bagaimana cara melawan sihir dari 2 sisi. Pertama, tindakan preventif, yang kedua tindakan kuratif. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama untuk tindakan preventif adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini penjagaan paling kuat. Ya. Penjagaan paling kuat. Tidak akan syaitan bisa melawannya. Lihat ayat kursi, isinya tauhid. Ya. Dan sebenarnya Pak, mohon maaf ya, ayat kursi itu adalah bacaan preventif, bukan bacaan kuratif.
bukan bacaan yang sudah terjadi. Enggak, dia sebelum terjadi. Makanya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah sebelum tidur baca ayat kursi. Kata Rasul SAW, la yazalu alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitanun. Masih saja akan ada yang menjagamu dari malaikat dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu kalau baca ayat kursi sebelum tidur. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah, yang pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa laka 'alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Surat Al-Hijr ayat 42. Yang pertama, mentauhidkan Allah, meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tiada sekutu bagi Allah, dan beribadah hanya karena Allah, berdoa hanya karena Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tindakan preventif yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu akan mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Man hafaza 'alaiha kanat 'alaihi nuran wa burhanan wa nyadatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga salat 5 waktu. Terutama salat, ini perhatikan nih, ada amalan Pak. Terutama salat asar. Para ulama mengatakan siapa yang menjaga sholat asar pasti dia akan menjaga sholat-sholat lainnya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang 5 dan sholat pertengahan. Ini menunjukkan bahwa siapa yang menjaga sholat pertengahan berarti dia akan menjaga sholat yang 5 tersebut. Sholat pertengahannya adalah sholat asar. Surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Jaga sholat dimanapun, ya, jangan remehkan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan preventif juga, membaca zikir pagi dan sore. Ya, saya mohon izin untuk melanjutkan sedikit aja. Jadi yang pertama tadi tindakan preventifnya adalah tauhid atau sama dengan tawakal. Bersandar qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan menjaganya. Kemudian yang kedua, menjaga salat 5 waktu, terutama salat asar dan salat subuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah." Rawahu Muslim. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, sering-sering membaca surat minta perlindungan. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadz bihima fama ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihima. Mintalah perlindungan dengan membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Tidak ada orang meminta perlindungan yang lebih kokoh dibandingkan dengan membaca 2 surat tersebut, dan boleh ditambahkan dengan Al-Ikhlas karena di dalamnya ada tauhid. Kemudian yang keempat, membaca ayat kursi terutama sebelum tidur. Ini preventif sebenarnya, ayat kursi itu sebelum tidur. Dan para ikhwah, saya ingin ingatkan di sini, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Sebelum tidur jangan tidur di atas maksiat. Sebagian orang kadang-kadang tidur sambil nonton HP, yang ditonton haram. Subhanallah. Alangkah, wallahi nikmat sekali orang tidur, sebelum tidur gosok gigi, bersiwak,
berwudu, sholat 2 rakaat, baca ayat kursi, indah. Bangunnya pun nyaman. Wallahi, demi Allah. Maka kerjakan itu. Dan itu tidak sulit untuk mengerjakannya. Kemudian yang kelima, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rumah dibacai surah Al-Baqarah. Atau membaca surah Al-Baqarah di rumah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membaca surah Al-Baqarah keberkahan. Meninggalkannya kerugian. Dan tidak sanggup tukang sihir melawannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Saya para ikhwah merasakan pribadi ini. Ini tahadutsan bi ni'mah. Waktu itu saya dalam tahap ingin semaan Al-Quran 30 juz. Lalu saya minta izin kepada Pak Yai untuk di sebuah tempat sendirian. Karena susah kalau bergabung dengan kawan-kawan. Akhirnya diizinkan di sebuah gudang tua gitu. Itu mengerikan masuknya. Saya bacakan dulu surah Al-Baqarah, habis itu tenang, aman, tidak ada gangguan. Hampir setengah tahun saya di situ, nggak ada gangguan sama sekali. Sendirian, nggak ada orang sama sekali. Baca surah Al-Baqarah. Yang keenam, membaca di waktu pagi dan sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemudian yang ketujuh, jika singgah di sebuah tempat, jangan lupa membaca A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian yang kedelapan, nah ini penting nih. Antum amalkan ya. Berusaha kita semua mengamalkannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sempurnakan 100. Enggak sampai beberapa menit, enggak sampai 10 menit, sempurnakan 100. Ya. Sebagian orang kan cuma membaca sekali atau 10 kali gitu, sebagaimana ya biasalah kalau dalam urusan ibadah pokoknya yang paling minim. Tapi sempurnakan 100, enak hidupnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, maka dia akan dituliskan 100 kebaikan. Kemudian dia seperti memerdekakan 10 budak, dihapuskan 100 dosa, wa kanat hirzan lahu minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi. Dan dia akan ada penjagaan dari Allah, dari syaitan ya, sampai malam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika keluar rumah tadi membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafata." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam satu malam dari surat Al-Baqarah, 2 ayat tersebut akan mencukupkan dari segala macam keburukan. Nah, adapun kalau sudah terjadi Ustadz ini kena sihir Ustadz, bagaimana caranya? Paling utama pertama doa untuk mendapatkan buhulnya. Yang paling pertama apa? Doa untuk mendapatkan buhulnya. Karena itu syarat paling mujarab. Pernah kejadian di Arab Saudi, KPSD tadi, Komisi Pemberantas Sihir dan Dukun tadi, mereka menebarkan para penyelam di Laut Merah di kota Jeddah. Dan itu ada videonya di YouTube. Kemudian diambil praktek-praktek sihirnya, buhul-buhulnya, lalu dimusnahkan. Banyak sekali penduduk Arab Saudi yang berterima kasih kepada komisi ini. Alhamdulillah kami sudah dilepaskan, alhamdulillah. Dan itu paling mujarab untuk menghilangkan pengaruh sihir. Dan itu yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya,
Cuma bedanya kalau Rasulullah SAW kena sihir, beliau diberitahu oleh malaikat di mana buhulnya, lah ente. Ya, maka tidak ada lain kecuali doa kepada Allah SWT. Doa yang pertama. Yang kedua adalah ruqyah, dan ruqyah dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru setelah itu dengan doa-doa yang sahih dari Rasulullah, Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dzik, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Ada mungkin pertanyaan satu dua, silakan. Pakai mic biar didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau menanyakan, tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang ciri penyihir, yang saya ingin tanyakan sekarang, ciri orang yang terkena sihir, Ustadz. Apakah kalau seandainya ada seseorang yang berperilaku buruk, apakah mungkin dia terkena sihir? Dan yang setelahnya, Ustadz, apakah kita itu harus senantiasa meruqyah diri kita sendiri dan meruqyah keluarga kita? Bismillah, walhamdulillah. Apa ciri orang terkena sihir? Jawabannya adalah bisa diidentifikasi dengan hal-hal yang aneh pada diri seseorang. Seperti misalkan dia sering was-was. Was-wasnya berlebihan. Saya pernah punya kejadian akan hal itu. Waktu itu saya menjadi penerjemah resmi di musim haji di Masjid Quba, kota Madinah. Kemudian bersama saya Syekh Ibrahim bin Amir Rahili. Datang orang dari Maroko dengan anaknya. Kemudian dia cerita, ini anak saya punya rasa was-was yang terlalu berlebihan. Bagaimana rasa was-wasnya? Sampai kepada tahap kalau dia sholat, maka kita harus duduk di sampingnya. Karena setelah salam dia akan bertanya, saya tadi sudah sholat belum? Sampai segitu rasa was-wasnya. Dan itu penyakit, dan itu bagian dari sihir. Nah, contoh bahwa dia memiliki hal yang di luar kewajaran. Jadi tandanya memiliki hal yang di luar kewajaran. Seperti punya rasa was-was berlebih, mau ke sana takut karena seandainya ke sana mungkin bisa dibunuh orang, takut dia, rasa was-was berlebih. Atau mempunyai hal yang di luar kebiasaan yang asalnya biasa saja menjadi kebalikannya luar biasa. Saya beri contoh, ini kejadian juga. Suami istri baru menikah, beliau nanya, Ustadz, kami ini aneh Ustadz, kalau di dalam kamar pengantin kami bertengkar. Saya melihat suami seperti kera, suami saya melihat saya seperti babi. Maka saya katakan, lalu kalian bergaul di mana? Ya di mana-mana selainnya. Maka saat itu saya katakan, cari di kamar, pasti ada buhulnya. Ternyata ada. Apa itu? Di kasur yang baru dikasih hadiah, karena pernikahan baru dapat hadiah, di dalamnya ada buhulnya. Setelah itu dimusnahkan, aman sejahtera. Nah, ini suatu kejadian yang kadang-kadang di luar kebiasaan yang akhirnya kita terkena, atau seseorang terkena sihir. Seperti itu. Atau penyakit-penyakit yang tidak bisa didiagnosa. Saya pernah dapati keluarga saya dibawa ke dokter, nggak bisa. Dari ujung atas di scan, CT scan, apa macam-macam nggak bisa. Tapi keadaannya terus melemah. Perempuan. Ya, karena ada sebagian dari keluarga itu orang Arab, perempuan cantik, masih muda. Ternyata sama kasusnya tadi, ada laki-laki ingin melamarnya, ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak sampai mati itu. Dan saya meruqyah sekali. Ketika meruqyah sekali bersama bapaknya tentunya, bergerak gitu, bisa bergerak. Seperti ada semacam kekuatan bergerak. Tapi akhirnya sampai meninggal dunia rahimahullah. Nah itu. Jadi cirinya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang
Tidak selalu, karena perilaku buruk bisa dari hasil dia bisikan syaitan, bisa hasil kebiasaan, lingkungan, bisa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Begini Pak, saya akan menjelaskan dulu kisah itu. Hadisnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, Inna ummati sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Sesungguhnya ada umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu beliau masuk ke kamar, rumah. Lalu setelah itu para sahabat berdiskusi siapa di antara mereka yang 70 orang itu, sifatnya apa. Kata Rasulullah SAW setelah keluar kembali, beliau mengatakan, alladzina la yastarqun, yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak merasa bernasib sial karena sesuatu, wala yaktaun, dan tidak melakukan pengobatan dengan kai, yaitu besi, paku atau besi dipanaskan ditusukkan ke dalam tubuh, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang minta diruqyah dikhawatirkan tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bisa masuk surga, mungkin dihisab dulu, diazab dulu. Bukan berarti dia minta diruqyah kemudian tidak masuk surga, enggak. Dia masuk surga mungkin dihisab dulu, diazab dulu. Tapi dia kehilangan keutamaan sebuah fadilah, itu tidak dihisab, tidak diazab. Nah, lalu apa hukum minta diruqyah? Jawabannya boleh. Karena sebagian para sahabat bahkan minta diruqyah oleh Rasulullah SAW. Boleh. Ya, tetapi tadi meruqyah mandiri lebih utama. Kemudian, tetapi bukan minta diruqyah kalau seandainya ada orang kita sakit nih. Ada orang datang kemudian meruqyah kita tidak minta. Bukan. Yang dimaksud dalam hadis adalah minta diruqyah, dia minta kepada orang lain, itu dia. Dan dia tidak berdosa atas perbuatan itu, cuma kehilangan keutamaan. Allah. Satu lagi terakhir. Nah, saya ingin sholat. Rafiq Bang. Ya, setelah kedua orang tuanya itu meninggal, pada saat dia memberes-bereskan barang peninggalan orang tuanya, dia menemukan satu kantong itu berwarna putih, Ustadz. Pas pada saat dibuka kantong tersebut, di dalam kantong tersebut ada kertas berwarna hitam, dan di situ ada bekas tali pusar. Nah, dan di situ ada raja-raja juga, Ustadz. Nah, pada saat kejadian itu kita bertanya, ada yang memberikan nasihat untuk dibakar. Iya. Lalu kita sudah bakar, Ustadz. Setelah itu pertanyaan saya adalah apakah perlu ada suatu hal lagi yang perlu dilakukan untuk si pemilik rumah ini yang menemukan itu, sehingga dikhawatirkan yang tadi Ustadz katakan, dia memang mengkhawatirkan itu adalah sebuah sihir yang akan menimpa dia, atau akan menyulitkan hidupnya, ataupun yang akan menjauhkan dia daripada agama. Seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Rafiq Bang. Seperti yang kita dengar bersama, itu sepertinya bukan sihir, tetapi itu adalah perdukunan, yaitu memberikan pengobatan agar si bayi ini yang nanti kelak menjadi manusia diharapkan untuk tidak sakit. Jadi bukan sihir. Sihir itu konotasinya negatif, memberikan pengaruh buruk. Dukun itu memberikan pengobatan. Jadi dia bukan sihir, tetapi dia perdukunan. Dan itu biasa sebagian masyarakat menyimpan tali pusar kemudian diikat dengan raja-raja. Itu namanya perdukunan. Tujuannya untuk menjaga agar si anak ini sehat, agar si anak ini jaga, dan seterusnya. Dan itu kesyirikan. Kenapa? Karena memakai bantuan jin. Kalau sudah dibakar dan sudah diruqyah sebelum dibakar,
kalaupun belum dibakar, belum diruqyah tapi sudah dibakar ya selesai. Tidak mengapa, insya Allah sudah selesai urusannya. Satu yang ingin saya kaitkan dengan pertanyaan, ada namanya ilmu turunan. Pernah dengar nggak antum? Ilmu turunan. Ustaz, ini saya dapatkan ini karena turunan saya. Maka ini memang benar adanya. Dan biasanya kasihan anak yang mendapatkan seperti itu. Karena pernah terjadi seorang santri sering kesurupan. Kenapa? Karena dia merupakan turunan dari orang yang dulunya kakeknya yang meninggal diturunkan kepada santri tersebut. Nah, kebetulan kakek ini masih hidup misalkan, maka harus diruqyah nih si kakek agar melepaskan turunannya tersebut sehingga anak ini selamat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada ilmu turunan ya, sehingga bisa melihat hal gaib dan seterusnya. Ini turunan, memang ada seperti itu. Ya, yang jelas itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Meskipun tidak semua saya sampaikan, itu sekitar 70% lah ya. Adalah 30% lagi yang belum. Tapi insya Allah yang tadi mencukupi, dan saya ucapkan jazakumullah khair kepada sekolah Finsa, semoga semakin berkah. Dan saya pesan ini wali-wali murid ya, santri sebagian besar saya pesan ya, agar menjadi partner dengan sekolah, bukan bermusuhan dengan sekolah. Kalau ada apa-apa dibicarakan baik-baik, bukan diviralkan di media sosial. Karena saya juga pimpinan pesantren, jadi tahu bagaimana berhubungan dengan para wali santri. Dan saya berharap ya, apabila ada sesuatu yang kebijakan sekolah ini jangan digibahi. Bagaimana anak kita mau berkah sekolah kalau seandainya sekolah yang merupakan partner kita untuk mendidik anak menjadi beriman dan beramal saleh, kemudian ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik manusia, kemudian kita ghibahi. Ustadz yang ngajarin anak kita ghibahi, gimana itu? Ini tidak benar ya. Ya. Kalau ada masalah, pasti ada masalah, karena namanya juga hidup. Pasti ada masalah, pasti ada kebijakan yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan wali santri atau wali murid, maka dibicarakan baik-baik. Jangan status di media sosial, nggak akan menyelesaikan permasalahan. Ya, itu pesan saya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas tambahan waktunya. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.